Ibu mertua menyuruhku jadi pembantu dan mengusir dari rumah. Balasanku membuat dia menderita. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja di Jakarta selalu terasa seperti kanvas yang dicat ulang setiap hari. Bagi Sisil, senja itu kini terasa jauh lebih indah, melukis janji baru di cakrawala hidupnya. Gaun pengantin putihnya telah berganti menjadi gaun sutra rumahan. Namun kilau di matanya tetap sama terangnya seperti saat ia mengucapkan sumpah pernikahan beberapa hari lalu. Ia baru saja menikah dengan Husain, seorang pria yang memiliki senyum sehangat mentari pagi, putra tunggal dari keluarga terpandang pemilik perusahaan konstruksi besar. Sisil sendiri hanyalah seorang gadis sederhana. Ia lulusan terbaik di bidang desain grafis, dengan studio kecil yang ia rintis dari nol. Kesehariannya dihiasi aroma cat dan tracing paper, bukan parfum mahal atau karpet tebal. Perbedaan latar belakang ini, yang sempat menjadi kerikil kecil sebelum pernikahan, kini terasa samar-samar, tertutup oleh awan tebal cinta Husain. Sudah selesai melamunnya, sayang? Husain melingkarkan lengannya di pinggang Sisil saat mereka berdiri di jendela besar kamar utama. Jendela itu menghadap taman yang luas, yang tampak seperti potongan hutan tropis yang sengaja dipindahkan ke tengah kota. Sisil menyandarkan kepalanya di dada Husain. Aku hanya masih tidak percaya. Dari kamar kontrakan di gang sempit, kini aku tinggal di sini. Rasanya seperti melompat dari buku dongeng. Husain mencium puncak kepalanya. Ini bukan dongeng, ini kenyataan. Kau pantas mendapatkan semua ini, Sisil. Kau adalah istriku, nyonya muda di rumah ini. Kata-kata Husain memang menenangkan, tetapi saat kaki Sisil menjejak karpet beludru tebal di lorong, ada bisikan kecil kecemasan yang tak bisa ia abaikan. Rumah ini, meski megah, terasa seperti museum yang indah namun dingin. Dan yang paling dingin dari semuanya adalah penghuninya, Nyonya Sofia Wijaya. Nyonya Sofia adalah definisi dari keanggunan yang membeku. Wanita di usia 60-an, dengan rambut yang selalu tertata sempurna dan tatapan mata setajam silet, adalah sosok yang memegang kendali penuh atas segala hal, mulai dari perusahaan hingga jadwal makan malam. Ia memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang, termasuk Husain, tunduk dalam diam. Sisil pertama kali bertemu Nyonya Sofia setahun yang lalu, dan sejak saat itu, sambutan yang ia terima tidak pernah lebih hangat dari es batu. Nyonya Sofia tidak pernah secara eksplisit menolak pernikahan mereka, tetapi setiap ucapannya selalu mengandung sindiran halus. Ia memandang Sisil seperti produk cacat yang terpaksa harus ia terima. Malam itu, jamuan makan malam pertama Sisil sebagai nyonya rumah harus diselenggarakan dengan formalitas yang kaku. Kau duduklah, Husain. Sisil, biar kau saja yang membantu Bibi menyiapkan teh. Kita punya tamu penting sebentar lagi. Perintah Nyonya Sofia begitu mereka memasuki ruang makan. Ia tidak menggunakan nada bertanya, melainkan perintah yang final. Husain tampak sedikit tidak nyaman. Bu, biar Bibi Sarti saja. Sisil baru saja pindah, dia pasti lelah. Nyonya Sofia tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Lelah? Menantu keluarga Wijaya tidak boleh cepat lelah, Husain. Ini bagian dari belajar. Sisil harus tahu bagaimana cara melayani tamu dengan baik di rumah ini. Lagi pula, Nyonya Sofia menatap Sisil dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia harus membuktikan dia pantas berada di meja ini, bukan? Kata-kata itu menghantam Sisil seperti tamparan yang tak terlihat. Ia mencoba tersenyum, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ujian kecil dari ibu mertua. Tentu, Bu. Dengan senang hati. Di dapur, Sisil bertemu dengan Bibi Sarti, kepala pelayan yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah itu. Bibi Sarti adalah wanita parubaya dengan mata yang ramah, tetapi wajahnya selalu menyimpan kesedihan. Nona Sisil, biar saya saja. Nyonya Sofia memang begitu.
Jangan dimasukkan ke hati, bisik Bibi Sarti sambil menyajikan cangkir porselen. Tidak apa-apa, Bei. Aku akan membantu. Tapi, Bibi, kenapa ibu memanggilku seolah-olah aku asing? Tanya Sisil pelan. Bibi Sarti menghela napas panjang. Nyonya Sofia, dia selalu memasang dinding tinggi. Terutama setelah kejadian itu, Bibi Sarti segera menutup mulutnya, seolah ia baru saja membocorkan rahasia besar. Kejadian apa, Bei? Desak Sisil. Tidak ada apa-apa, Nona. Itu cerita lama. Intinya, Nyonya Sofia percaya bahwa wanita yang pantas menjadi menantunya haruslah sempurna, lahir dari keluarga yang sama-sama berada, dan yang paling penting, harus segera memberinya cucu. Jelas Bibi Sarti, mengalihkan topik. Sisil kembali ke ruang tamu dengan nampan teh. Tamu-tamu penting, sepasang rekan bisnis Husain dan istri mereka, sudah tiba. Sisil menyajikan teh dengan hati-hati. Saat Sisil menyentuh vas keramik mahal di meja samping untuk memindahkan sedikit vas bunga agar lebih pas dengan cangkir teh, Nyonya Sofia langsung bersuara, suaranya dingin dan tegas, memotong percakapan Husain dengan rekannya. Hati-hati, Sisil. Itu keramik dinasti Ming. Harganya jauh lebih mahal dari studio desain grafismu yang kumal itu. Kuharap kau tahu tempatmu di rumah ini, kata Nyonya Sofia, dengan tekanan kuat pada kata, kumal. Husain tersentak, wajahnya langsung memerah. Ia mencoba memperbaiki suasana. Bu, jangan bicara begitu. Sisil, maafkan ibu ya. Itu hanya benda mati. Sisil tersenyum tipis, tetapi hatinya terasa perih, seperti kulit yang disayat pisau tumpul. Tidak apa-apa, Husain. Aku hanya ingin membuat ruangannya terlihat lebih baik. Ia meletakkan vas itu kembali. Tangannya sedikit gemetar. Salah satu istri rekan bisnis berbisik kepada suaminya, tetapi cukup keras untuk didengar. Bukankah itu menantu Rian maksudku, Husain? Mengapa ia melayani seperti pelayan? Nyonya Sofia menangkap tatapan itu dan menjawab dengan nada santai, namun penuh keangkuhan. Ya, dia Sisil. Dia memang istri Husain, tetapi dia harus menunjukkan bahwa dia berharga bagi keluarga ini, dengan melayani kami. Aku sedang mengajarinya tanggung jawab seorang istri. Perasaan Sisil hancur berkeping-keping. Ia bukan hanya tidak dihormati, tetapi juga direndahkan secara terang-terangan di depan orang lain. Husain, di sisi lain, hanya bisa mengalihkan pandangannya, seolah-olah ia tiba-tiba menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik di lantai marmer. Kelemahan Husain di bawah dominasi ibunya menjadi racun pertama yang ia rasakan dalam pernikahan yang baru seumur jagung ini. Malam itu, Sisil menyadari bahwa memasuki rumah ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perang batin yang panjang. Ia adalah nyonya muda, tetapi ia diperlakukan seperti bayangan yang bertugas melayani. Saat Sisil masuk ke kamar setelah semua tamu pergi, ia menemukan Husain sedang duduk di tepi ranjang. Aku minta maaf, sayang, kata Husain dengan nada lelah. Sisil tidak menjawab. Ia berjalan ke meja rias, melepaskan liontin kecil berbentuk kupu-kupu yang selalu ia kenakan sejak kecil. Satu-satunya benda yang ia miliki dari masa lalunya yang ia ingat. Kenapa kau tidak pernah membelaku, Husain? Sisil bertanya, suaranya nyaris berbisik. Husain berdiri dan memeluknya dari belakang. Aku ingin, sayang. Tapi kau tahu bagaimana ibu? Dia mengancam akan menarik dukungan dari proyek besar perusahaan. Aku tidak ingin masa depan kita hancur hanya karena perselisihan kecil ini. Perselisihan kecil. Sisil membalikkan badan, matanya basah. Dia memanggilku pembantu di depan semua orang. Itu bukan perselisihan, Husain. Itu penghinaan. Aku menikahimu karena cinta, bukan untuk menjadi budak di rumahmu. Bersabarlah sebentar, Sisil. Setelah proyek ini selesai, aku akan bicara dengannya. Aku janji. Untuk sekarang, tolong turuti saja apa kata ibu. Buktikan padanya bahwa kau bisa menjadi istri yang baik, Husain memohon. Sisil menatap wajah Husain yang kelelahan dan penuh tekanan.
dan rasa cintanya yang besar kepadanya melunakkan hatinya. Ia mengangguk, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa bersabar di rumah ini adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Ia tahu babak bulan madu telah berakhir, dan kini ia harus bersiap menghadapi babak baru yang penuh ranjau, di mana ia harus berjuang tidak hanya melawan ibu mertuanya, tetapi juga melawan kelemahan suaminya sendiri. Kupu-kupu kecil di dadanya seolah berbisik, mengingatkannya bahwa ia pernah terbang bebas, dan ia tidak akan membiarkan sayapnya dipatahkan. Malam pertama Sisil di kamar utama rumah megah itu terasa seperti tidur di atas pecahan kaca. Kehangatan Husain tidak cukup untuk mengusir rasa dingin dari tatapan Nyonya Sofia di ruang tamu. Pagi hari datang, bukan membawa sinar keemasan harapan, melainkan bayangan abu-abu dari realitas baru. Sisil bangun lebih awal, mencoba melupakan permintaan Husain untuk bersabar. Ia turun ke lantai bawah, berniat membuatkan sarapan istimewa untuk Husain. Telur orak-arik dengan taburan keju cheddar kesukaan suaminya. Namun, ia disambut oleh Nyonya Sofia yang sudah rapi, duduk di meja makan marmer dengan secangkir teh di tangannya, seolah menunggu Sisil. "Pagi, Bu," sapa Sisil ramah. Nyonya Sofia hanya mengangkat dagu, tidak membalas sapaan. Di samping cangkir tehnya terhampar selembar kertas tebal, layaknya peta harta karun, atau, lebih tepatnya, peta perbudakan. "Duduklah, Sisil," perintah Nyonya Sofia. Nadanya datar seperti permukaan danau yang membeku. Sisil duduk, jantungnya berdebar tidak enak. Ia tahu, Husain sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, meninggalkan Sisil sendirian menghadapi badai. "Aku tidak suka membuang-buang waktu. Pernikahan ini bukan bulan madu abadi. Kau harus membuktikan bahwa kau bukan hanya penghuni gratis di rumah ini." Nyonya Sofia memulai, tatapannya menusuk Sisil seolah ia bisa melihat semua kekurangan menantunya. Sisil menelan ludah. "Tentu, Bu. Aku akan mulai mencari klien untuk studio desainku. Aku akan bekerja keras dan mandiri." "Tutup mulutmu," potong Nyonya Sofia keras, membuat Sisil tersentak. "Bekerja di luar? Kau pikir kenapa kau menikah dengan putraku? Menantu keluarga Wijaya tidak berkeliaran mencari receh. Tugasmu ada di sini." Nyonya Sofia mendorong kertas itu ke hadapan Sisil. "Ini adalah jadwal barumu. Mulai hari ini, kaulah yang bertanggung jawab atas seluruh urusan rumah tangga. Totalitas, Sisil. Buktikan kau adalah istri yang baik." Sisil membaca daftar itu. Matanya melebar. Itu bukan daftar tugas. Itu adalah daftar perbudakan. Pukul 5. Mempersiapkan sarapan Husain dan Nyonya Sofia. Masakan harus segar, dilarang menggunakan bahan beku. Pukul 7. Mengurus cucian pribadi Nyonya Sofia, harus dicuci tangan, menggunakan deterjen khusus yang sangat sensitif, dilarang disentuh oleh Bibi Sarti. Pukul 9. Membersihkan seluruh lantai 2, terutama ruang kerja pribadi Nyonya Sofia. Pukul 11. Mengawasi tukang kebun dan memastikan semua bunga mawar vintage di taman belakang disiram dengan air mineral. Pukul 15. Mempersiapkan kudapan sore, harus membuat kue-kue tradisional yang rumit. Pukul 18. Memasak makan malam utama, 3 lauk wajib dan tidak boleh ada pengulangan menu dalam seminggu. Pukul 21. Memijat kaki Nyonya Sofia selama minimal 30 menit. Ini tugas semua pembantu di rumah ini, Bu. Bukankah ada Bibi Sarti dan yang lain? Sisil bertanya, suaranya tercekat. Ia merasa dirinya sedang dilemparkan ke jurang yang gelap. Mereka digaji untuk tugas umum. Kau tidak. Kau dibayar dengan status Nyonya Husain Wijaya. Jadi kau harus bekerja ekstra, tukas Nyonya Sofia. Dan kau salah. Ada satu pekerjaan yang hanya boleh kau lakukan, mengurus cucian dan pakaian pribadiku. Aku tidak percaya pada tangan pelayan lain. Nyonya Sofia menyeringai tipis, ekspresi yang lebih mengintimidasi daripada amarah. Karena kau belum punya anak, kau punya banyak waktu luang. Gunakan waktumu untuk melayani suami dan mertuamu. Itu investasi terbaik bagi masa depanmu di sini.
Sejak hari itu, kehidupan Sisil berubah menjadi neraka domestik yang dingin. Ia bangun sebelum ayam berkokok dan baru bisa beristirahat setelah Husain tertidur. Dapur menjadi medan perang, dan ruang mencuci adalah palung penderitaan. Puncaknya adalah ritual mencuci pakaian Nyonya Sofia. Suatu sore, Sisil duduk di lantai marmer ruang cuci. Tangannya merendam gaun cashmere mahal Nyonya Sofia. Ia mengenakan sarung tangan karet tipis yang terasa tidak membantu. "Nona Sisil, sudahlah. Tanganmu bisa rusak," bisik Bibi Sarti dari ambang pintu, wajahnya khawatir. "Kenapa Nyonya Sofia menyuruhmu mencuci tangannya sendiri? Ini tidak masuk akal." "Aku harus membuktikan diriku, Bei," jawab Sisil, suaranya serak. Deterjen khusus itu membuat kulitnya terasa gatal dan panas. "Aku harus bersabar." Husain janji dia akan bicara dengannya setelah proyeknya selesai. Bibi Sarti menggelengkan kepalanya. "Husain." Nyonya Sofia memegang kendali penuh atas putranya. Tuan Husain seperti benang layangan yang talinya dipegang ibunya. Ia tidak akan melawan. "Tidak, Bi. Husain mencintaiku." Sisil mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun kata-kata Bibi Sarti terasa seperti kebenaran pahit. Keesokan harinya, Sisil membuat kesalahan fatal. Saat menyetrika salah satu kemeja Husain, pikirannya yang lelah membuatnya tidak fokus. Kemeja putih mahal Husain sedikit gosong di bagian kerah. Nyonya Sofia, yang selalu memiliki mata seperti elang, melihatnya saat makan malam. Ia menunjuk kemeja Husain tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tatapannya sudah menjadi hukuman. "Sisil, kemari." Nyonya Sofia memanggil setelah Husain pergi ke ruang kerja. Sisil mendekat, merasa ciut. "Kau ceroboh. Kau merusak harta milik suamimu. Kau tidak becus mengurus rumah. Dan kau pikir kau bisa menjadi istri Husain dengan tangan selembek ini?" Nyonya Sofia meraih tangan Sisil, mencengkeramnya erat. "Aku minta maaf, Bu. Aku akan menggantinya." Sisil memohon. "Mengganti? Kau tidak mengerti, Sisil. Masalahnya bukan pada uang kemeja itu. Masalahnya adalah kau tidak memiliki esensi seorang Nyonya Wijaya. Kau hanya bagus di luar, tetapi di dalam, kau tidak lebih dari pembantu rendahan," desis Nyonya Sofia. Air mata Sisil mulai menetes. "Aku sudah mencoba sekuat tenaga, Bu. Aku melayani semua kebutuhan ibu. Aku membersihkan rumah." "Melayani? Membersihkan? Itu yang dilakukan seorang pembantu, Sisil. Sampai kapan kau akan sadar? Kau tidak pernah setara dengan putraku." Nyonya Sofia melepaskan cengkeramannya. Saat Sisil menangis di kamar, Husain datang. Ia melihat mata Sisil yang sembab dan bekas merah di pergelangan tangan istrinya. "Ya Tuhan, Sisil. Ibu keterlaluan," bisik Husain, memeluk Sisil erat. "Tolong, Husain, bicaralah pada ibumu. Hentikan ini. Aku tidak tahan lagi. Aku merindukan pekerjaanku. Aku merindukan diriku yang dulu." Sisil merengek. Husain memejamkan mata. Kepalanya terasa berat oleh beban perusahaan dan tuntutan ibunya. "Aku tahu, sayang. Percayalah, aku sedang mencari waktu yang tepat. Proyek di Singapura itu sangat krusial. Jika aku melawan ibu sekarang, dia bisa menarik semua dana dan membuatku bangkrut. Dia pernah melakukannya pada pamanku. Kau tahu dia bisa melakukannya. Jadi, aku harus menderita sampai kau merasa aman." Sisil mundur selangkah, menatap Husain dengan kekecewaan yang mendalam. Husain meraih tangan Sisil. "Tidak. Aku tidak mau kau menderita. Aku hanya minta kau, tolong. Pura-pura saja sampai aku stabil. Pura-pura saja kau menikmati semua tugas ini. Setelah itu, kita akan pindah. Kita akan hidup mandiri. Aku janji." "Pura-pura." Kata itu menghancurkan sisa-sisa harapan Sisil. Ia menyadari, Husain bukanlah pahlawan yang bisa melindunginya, melainkan sekutu yang lemah. Ia adalah pria yang mencintai Sisil, tetapi lebih takut pada ibunya.
Sisil merasa bulan madunya telah hilang, tenggelam di antara cucian tangan Nyonya Sofia yang harus wangi dan karpet tebal yang harus bersih tanpa noda. Ia hanya punya dua pilihan, tenggelam dalam kesedihan atau mulai mencari jalan keluar sendiri, tanpa Husain. Sisil mengambil keputusan. Ia akan kembali diam-diam pada pekerjaan yang ia cintai. Ia harus punya sayap untuk terbang saat tiba waktunya. Itu adalah satu-satunya pelabuhan aman yang tersisa. Ia harus mencari cara untuk keluar dari sangkar emas ini. Keputusan Sisil untuk mencari pekerjaan rahasia ini, yang sebenarnya adalah upayanya untuk bertahan hidup, akan menjadi bumerang yang digunakan Nyonya Sofia untuk memicu konflik terbesar berikutnya. Sisil tanpa sadar sedang menggali lubang yang akan menjatuhkannya ke jurang yang lebih dalam. Keputusan Sisil untuk mencari pekerjaan rahasia, meski hanya untuk menjaga kewarasan dan kemandirian finansialnya, adalah sebuah lilin kecil di tengah badai. Ia mulai menerima proyek desain freelance di malam hari, setelah semua tugas rumah tangga yang tak berkesudahan selesai. Waktu istirahatnya kini diganti dengan cahaya laptop, menjadi satu-satunya pelarian dari rumah yang terasa seperti penjara emas. Namun, Nyonya Sofia memiliki indera keenam untuk mendeteksi kebahagiaan sekecil apapun yang dimiliki Sisil. Ia seperti burung gagak yang selalu mengawasi, siap mencuri remah-remah kedamaian. Beberapa minggu berlalu, Sisil semakin terbiasa dengan peran gandanya, menantu yang lelah di siang hari, dan desainer berbakat yang bersembunyi di balik layar di malam hari. Penampilan Sisil mulai menunjukkan kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan senyumnya semakin jarang mekar. "Kau terlihat seperti mayat hidup, Sisil," komentar Nyonya Sofia suatu pagi saat Sisil menyajikan teh herbal khusus untuknya. Sisil berusaha keras menyembunyikan keterkejutannya. "Aku hanya kurang tidur, Bu. Pekerjaan rumah hari-hari ini cukup banyak." "Tentu saja banyak. Kau harus menunjukkan dirimu pantas di sini." Nyonya Sofia menyesap tehnya, matanya menelisik wajah Sisil. "Kuharap kau tidak melakukan hal-hal bodoh yang bisa mempermalukan Husain." Sisil menunduk. "Aku tidak akan, Bu." Puncak dari perlakuan Nyonya Sofia terjadi saat acara arisan keluarga besar Wijaya. Ruang tengah rumah itu dipenuhi oleh wanita-wanita sosialita yang gemerlap. Mata mereka seolah mengukur dan menghakimi segala sesuatu di sekitarnya. Sisil sudah berpakaian formal, gaun yang ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Tetapi Husain memintanya untuk tetap membantu, melayani. "Ibu bilang, ini adalah kesempatanku untuk belajar menyambut tamu yang sebenarnya," bisik Husain. Raut wajahnya tampak tidak enak. "Aku mengerti," jawab Sisil singkat. Ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Ia merasa pakaian mewahnya hanyalah seragam yang menutupi statusnya yang sebenarnya, pelayan bergelar istri. Sisil berkeliling, menawarkan kudapan sore yang ia buat sendiri, kue-kue tradisional yang rumit dan membutuhkan ketelatenan. Ia melakukannya dengan senyum profesional. Sebuah topeng yang ia pakai untuk menutupi harga dirinya yang remuk. Saat ia sedang mengisi ulang cangkir teh Nyonya Sofia, salah seorang kerabat dekat, Tante Vera, yang terkenal sangat ceplas-ceplos, mendekati Nyonya Sofia. "Sofia, menantumu ini cekatan sekali ya? Sejak kapan dia bekerja untukmu? Dia terlihat sangat mirip dengan foto-foto pernikahan Husain," ujar Tante Vera, sambil menunjuk Sisil yang sedang berbalik ke arah dapur. Nyonya Sofia tertawa kecil, tawa yang tajam dan menusuk. Ia memegang tangan Tante Vera seolah sedang berbagi rahasia besar. "Ah, Sisil? Dia memang menantuku." Nyonya Sofia menoleh, memastikan Sisil bisa mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Tapi dia sedang dalam masa uji coba. Aku sudah bilang pada Husain, menantu itu harus menunjukkan baktinya. Dia harus melayani suaminya dan mertuanya dengan baik." Ia lalu menaikkan volume suaranya, memanggil Sisil yang sudah berada di ambang pintu dapur. "Sisil, kemari." Sisil kembali mendekat, wajahnya berusaha tetap tenang, meskipun hatinya sudah bergemuruh seperti genderang perang. "Cepat ambilkan aku kue yang baru. Yang tadi rasanya kurang renyah. Dan pastikan sendok tehnya sudah diganti, pembantu," perintah Nyonya Sofia,
memberikan penekanan yang jelas pada kata terakhir. Satu ruangan hening. Para tamu, yang semula sibuk mengobrol, mendadak membisu, mata mereka terarah pada Sisil. Husain, yang saat itu sedang berbicara di seberang ruangan, tiba-tiba berhenti bicara, wajahnya pucat pasi. Sisil merasakan darahnya mengalir mundur. Dingin. Nama Husain dan Nyonya Wijaya adalah titel yang seharusnya memberinya kehormatan. Tetapi kini, gelar itu dicabik-cabik dan diganti dengan panggilan, pembantu. Tante Vera tampak terkejut. Sofia, kau tidak boleh begitu. Dia istrimu Husain. Nyonya Sofia melambaikan tangan dengan santai, seolah ia baru saja mengusir lalat. Ah, dia hanya sensitif. Aku sedang mengajarinya. Vera. Dia punya latar belakang yang sederhana, jadi dia harus terbiasa dengan standar tinggi di rumah ini. Dia di sini hanya untuk melayani kami. Sisil menundukkan kepala, memegang nampan perak erat-erat, tangannya dingin. Ia ingin berteriak, ia ingin melemparkan nampan itu ke wajah Nyonya Sofia. Tetapi ia ingat janji Husain. Ia harus bersabar. Kesabaran itu kini terasa seperti pisau yang ditusukkan perlahan-lahan. Baik, Bu, ucap Sisil pelan, suaranya nyaris hilang. Ia berbalik, melangkah kembali ke dapur, air matanya sudah siap tumpah. Husain, yang kini berdiri di depannya, menahan Sisil di lorong. Sisil, aku minta maaf. Aku akan bicara dengannya setelah ini, aku janji. Untuk apa, Husain? Sisil menatapnya, matanya penuh kekecewaan. Kau akan meminta maaf karena ibumu memanggil istrimu, pembantu, di depan seluruh keluarga? Kau pikir itu akan mengubah apapun? Kau hanya akan membuat alasan lagi. Tolong, Sisil. Jangan begini. Aku tidak bisa kehilangan perusahaan ini. Ibu memegang semua akses. Husain memegang bahu Sisil. Matanya memohon. Ketakutan Husain lebih besar daripada cintanya pada Sisil. Aku mengerti. Sisil melepaskan diri dari pegangan Husain. Kau lebih takut pada ibumu daripada kau menghargai aku. Tugas, pembantu, ini sekarang kuambil. Tapi ingat, Husain, seorang pembantu bisa keluar kapan saja. Dan saat aku keluar, kau tidak akan bisa menahanku. Sisil kembali ke dapur. Ia tidak menangis. Air matanya mengering, digantikan oleh bara api yang membara di dalam dadanya. Ia kini sepenuhnya sadar. Ia tidak hanya melawan Nyonya Sofia, tetapi juga kelemahan Husain. Di dapur, Bibi Sarti melihat Sisil. Ia mendekat dengan mata berkaca-kaca. Nona Sisil, saya tidak tahan melihat ini. Nyonya Sofia benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa, Bei, kata Sisil. Suaranya sekarang terdengar tenang, tenang yang menakutkan. Aku akan membuktikan pada Nyonya Sofia bahwa aku memang pembantu. Dan aku akan menjadi pembantu terbaik yang pernah ia miliki. Mulai malam itu, Sisil mengubah strateginya. Ia melaksanakan semua tugasnya dengan sempurna, tanpa celah, tanpa mengeluh. Ia membuat masakan Nyonya Sofia menjadi yang paling lezat. Ia mencuci pakaian Nyonya Sofia hingga kainnya terasa seperti sutra murni. Dan ia membersihkan rumah itu hingga bersinar seperti kristal. Ia menjadi mesin tanpa emosi, sebuah boneka yang sangat efisien. Nyonya Sofia senang. Ia merasa telah memenangkan pertempuran, menundukkan menantu yang ia anggap tak berkelas. Ia mulai menikmati layanan Sisil. Namun, di balik kesempurnaan pelayanan itu, Sisil bekerja 2 kali lebih keras di malam hari. Proyek desainnya semakin banyak, dan ia mulai mendapatkan klien besar secara rahasia. Uang yang ia kumpulkan bukan lagi sekadar uang saku, tetapi modal untuk kemerdekaan. Setiap sapuan kuas di layar komputernya, setiap jahitan rapi pada pakaian Nyonya Sofia, adalah langkah Sisil menuju pintu keluar. Ia sedang membangun sayap emasnya sendiri di balik jeruji besi rumah itu. Dan Nyonya Sofia, tanpa sadar,
sedang menikmati layanan dari orang yang sebentar lagi akan menjadi pembebas dirinya sendiri. Sisil tahu, sikap dinginnya yang baru akan mengantar ke babak selanjutnya. Rasa puas Nyonya Sofia dengan perlakuan Sisil yang sempurna akan segera diuji. Karena di balik pintu yang tertutup, Sisil telah menciptakan sebuah rahasia kecil. Dan rahasia itu, cepat atau lambat, akan terbongkar. Dan ketika Nyonya Sofia menemukan Sisil tidak lagi hanya sekadar pembantu, tetapi juga seorang pekerja independen yang sukses, ia akan mencari alasan lain untuk menendang Sisil keluar. Panggung untuk konflik yang lebih besar telah disiapkan. Peran ganda yang dimainkan Sisil mulai memakan korban. Kesempurnaan yang ia sajikan sebagai menantu, pembantu, membuat Nyonya Sofia semakin tinggi hati. Sementara kerja kerasnya di malam hari sebagai desainer freelance mengikis sisa-sisa energinya. Sisil kini hidup di bawah bayangan, bergerak seperti robot yang diprogram hanya untuk melayani. Ironisnya, Nyonya Sofia semakin menyukai Sisil dalam peran barunya ini. Pelayananmu semakin bagus, Sisil. Akhirnya kau belajar apa arti ketekunan, puji Nyonya Sofia suatu pagi, meskipun pujian itu terasa lebih seperti pengakuan seorang majikan kepada bawahannya. Di sisi lain, Husain semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Proyek di Singapura yang ia sebut-sebut sebagai alasan kelemahannya kini benar-benar menjadi tembok pemisah antara dirinya dan Sisil. Ia jarang ada di rumah, dan saat pulang, ia terlalu lelah untuk melihat atau peduli pada penderitaan Sisil. Sisil merasa suaminya telah meninggalkannya sendirian di medan perang. Ia sudah mencoba menahan penderitaan ini demi janji Husain. Tetapi kesabaran Sisil, yang selama ini menjadi tameng, kini mulai terkikis habis. Ia tahu ia harus segera mandiri sepenuhnya. Malam itu, Sisil mendapat kabar gembira. Salah satu desain logo yang ia kerjakan secara rahasia untuk sebuah perusahaan teknologi startup memenangkan penghargaan internasional. Kliennya mentransfer honor yang jumlahnya fantastis, lebih dari cukup untuk menyewa studio kecil dan menopang hidupnya selama setahun. Kunci kemerdekaan sudah di tangan. Sisil tak bisa menahan kegembiraan itu sendirian. Ia memutuskan untuk menunggu Husain pulang, berharap suaminya akan berbagi kebahagiaan dan memberinya dukungan moral, atau setidaknya, menyadari bahwa Sisil memiliki potensi yang jauh melampaui peran pembantu. Husain pulang larut malam, tampak sangat stres. Ia menjatuhkan tas kerja dan langsung menuju sofa. Husain, kau sudah pulang? Aku harus menunjukkan sesuatu. Sisil menghampirinya, matanya bersinar. Husain hanya mendengus lelah. Bisakah nanti, Sisil? Aku sangat lelah. Proyek ini benar-benar menyita semua tenagaku. Aku bahkan belum bicara dengan ibu soal pendanaan lagi. Ini penting, Husain. Aku memenangkan sebuah penghargaan. Aku mendapat honor besar. Lihat. Sisil menunjukkan notifikasi transfer di ponselnya. Husain mengambil ponsel itu, matanya hanya menatap nominal uang itu sejenak, tanpa ekspresi gembira. Ia menyerahkan kembali ponsel itu dan menghela napas panjang. Ini bagus, Sisil. Aku senang kau punya kegiatan. Tapi, kumohon, jangan sampai ibu tahu, kata Husain, suaranya mengandung sedikit ketakutan. Kenapa? Kenapa Husain? Ini adalah bukti aku bukan hanya pembantu rendahan, seperti kata ibumu. Kenapa kita harus menyembunyikan ini? Desak Sisil, suaranya mulai meninggi. Husain bangkit, rasa lelahnya bercampur dengan frustrasi. Kau tidak mengerti, Sisil. Kalau ibu tahu kau punya uang sendiri, dia akan merasa kau tidak bergantung padaku. Dan dia akan semakin mencari alasan untuk memisahkan kita. Dia akan berpikir, untuk apa mempertahankan menantu yang tidak patuh dan punya uang sendiri? Jadi, aku harus berpura-pura menjadi wanita miskin dan bodoh agar aku bisa tetap di rumah ini dan melayani ibumu. Tanya Sisil, rasa pahit memenuhi tenggorokannya.
Ia merasa cintanya kepada Husain sedang diinjak-injak oleh ketakutan suaminya sendiri. Tidak, aku hanya minta kau bersabar sedikit lagi. Aku sudah bicara dengan Paman Hendra. Dia setuju untuk membantuku diam-diam agar aku bisa lepas dari cengkeraman ibu. Tapi butuh waktu. Setidaknya, sampai aku yakin keuangan perusahaan stabil, kita baru bisa pindah dan melawan ibu. Husain berusaha memegang tangan Sisil, tetapi Sisil menepisnya. Sampai kapan, Husain? Sampai aku kehilangan diriku sendiri? Sampai kau benar-benar menjadi benang layangan yang putus karena terlalu lama diulur? Sisil mundur selangkah, menatap Husain dengan mata yang berkaca-kaca. Kau memintaku bersabar, tapi kau tidak pernah melindungiku. Kau memintaku menjadi pembantu, dan kau membiarkanku dibenci ibumu sendiri. Sisil merasa lelah. Bukan lelah fisik karena pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, melainkan lelah batin karena terus-menerus menahan diri dan berharap pada janji kosong. Ia menyadari, Husain tidak mengkhianati Sisil dengan wanita lain, tetapi ia mengkhianati Sisil dengan ketakutan dan kelemahannya sendiri. Pengkhianatan kecil ini, yang didasari oleh ketakutan Husain kehilangan kekayaan, jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan Nyonya Sofia. Tolong, Sisil, jangan begini. Aku mencintaimu, Husain memohon, suaranya pecah. Jika kau mencintaiku, Husain, kau akan menjagaku, bukan membiarkan ibumu menghancurkan harga diriku. Aku lelah. Sisil berbalik dan berjalan menuju pintu kamar mandi. Aku lelah menjadi orang yang harus berjuang sendirian di rumah ini. Sisil mengunci diri di kamar mandi. Ia tidak ingin Husain melihat air matanya lagi. Di dalam kamar mandi, ia menyeka air mata dan mengambil keputusan bulat. Tidak ada lagi menunggu Husain. Ia harus mengaktifkan rencana kemerdekaannya. Ia akan pergi, tetapi tidak sekarang. Ia harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membenarkan kepergiannya. Dan untuk itu, ia harus terus menjalankan peran pembantunya. Keesokan harinya, Sisil menemukan surat dari kliennya di meja kerjanya yang terbuka di kamar. Itu adalah surat konfirmasi pembayaran yang sudah ia cetak. Sisil panik. Ia yakin ia telah menghapus semua jejak pekerjaannya. Tak lama kemudian, Nyonya Sofia masuk ke kamar Sisil tanpa mengetuk. Matanya tajam, memegang majalah fashion. Kau melayani suamimu dengan baik, Sisil? Tanya Nyonya Sofia dengan nada yang anehnya lembut. Sisil berusaha tenang. Tentu, Bu. Apa ada yang ingin ibu pesan untuk makan siang? Tidak. Aku hanya ingin tahu, apakah kau melayani dirimu sendiri juga? Nyonya Sofia berjalan mendekat. Kau terlihat kelelahan. Mungkin ini karena kau ternyata tidak hanya melayaniku dan Husain, tetapi juga pihak lain. Nyonya Sofia berhenti di samping meja kerja. Aku melihat ada sedikit kertas asing di tempat sampahmu pagi ini. Kertas konfirmasi pembayaran, Sisil. Jumlahnya lumayan besar untuk seorang istri yang dilarang bekerja. Sisil merasa jantungnya mencelos. Nyonya Sofia tahu. Aku hanya mengerjakan proyek kecil, Bu. Itu tidak mengganggu pekerjaanku di rumah. Sisil mencoba berdalih. Nyonya Sofia tersenyum penuh kemenangan. Proyek kecil? Dengan nilai sebesar ini? Kau melanggar aturanku, Sisil. Kau tidak patuh. Kau menantang otoritas di rumah ini. Ini jelas menunjukkan kau tidak menghargai keluarga kami. Nyonya Sofia mengambil dompet kulit mahal miliknya dari meja rias. Ia membukanya, dan tiba-tiba, raut wajahnya berubah menjadi amarah yang meledak. Dompetku! Uang tunai yang baru kuambil hilang, teriak Nyonya Sofia, matanya memancarkan api. Kau yang mengambilnya, Sisil. Untuk menutupi biaya proyek rahasiamu yang katanya kecil ini. Kau tidak hanya menantangku, kau juga mencuri. Sisil benar-benar tercengang. Tidak.
Aku tidak mencuri, Bu. Aku punya uang sendiri. Aku baru saja mendapat transfer besar. Omong kosong. Kau pencuri. Kau sudah diusir dari pekerjaanmu karena mencuri desain. Dan sekarang kau mencuri uangku. Kau adalah aib. Keluar. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Teriak Nyonya Sofia, mendorong Sisil hingga tubuh Sisil membentur sisi meja, membuat liontin kupu-kupu di lehernya tergores. Sisil berusaha mencari Husain, tetapi ia tahu suaminya sudah pergi. Ia sendirian menghadapi badai fitnah ini. Ini bukan hanya tentang pekerjaan rahasia. Ini tentang tuduhan kriminal. Titik puncak penderitaan telah tiba. Nyonya Sofia akhirnya berhasil menciptakan alasan sempurna untuk menendangnya keluar. Dorongan Nyonya Sofia membuat tubuh Sisil terhuyung dan punggungnya membentur meja rias. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di dada Sisil, di mana fitnah keji menghantamnya seperti palu godam. Ia menatap Nyonya Sofia, wajah ibu mertuanya kini seperti topeng kemarahan yang mengerikan, tanpa sisa-sisa keanggunan yang biasa ia tunjukkan. Tidak, Bu. Aku tidak mencuri. Sisil berteriak, suaranya pecah karena kaget dan marah. Ia memegang liontin kupu-kupu di lehernya, seolah mencari kekuatan dari satu-satunya peninggalan masa lalunya itu. Aku sudah bilang, aku punya uangku sendiri. Aku sudah mandiri. Mandiri? Dengan uang haram? Siapa yang percaya? Sisil? Kau pikir aku bodoh? Kau datang dari keluarga yang tidak jelas. Kau memaksa masuk ke keluarga kami. Dan sekarang kau mencuri dari harta pribadiku. Ini yang kau sebut mandiri. Nyonya Sofia melangkah maju. Tangannya menunjuk Sisil dengan telunjuk gemetar. Kau selalu hanya mencari kesempatan. Tuduhan itu lebih menyakitkan dari sekadar pengusiran. Itu adalah penghancuran karakter. Sisil tahu, Nyonya Sofia sengaja memilih tuduhan pencurian, sebuah aib yang tidak bisa dibersihkan, agar Husain tidak punya pilihan selain membuangnya. Kau berbohong, Bu. Kau hanya mencari alasan untuk menendangku keluar karena aku tidak patuh. Sisil melawan, air matanya kini mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan amarah yang murni. Keributan itu menarik perhatian Bibi Sarti dan beberapa pelayan lain. Mereka berdiri di ambang pintu, tampak pucat dan ketakutan. Tetapi tak ada satupun yang berani masuk, seolah takut tersambar petir amarah Nyonya Sofia. Kau menuduhku berbohong? Beraninya kau. Nyonya Sofia maju satu langkah lagi. Kali ini ia meraih pergelangan tangan Sisil yang terluka saat benturan tadi. Aku tidak perlu berbohong. Kau tahu kau bersalah. Saat itu, terdengar suara pintu terbuka di lantai bawah. Husain. Ia pasti kembali karena mendengar keributan. Harapan Sisil melonjak tinggi. Secepat ia diseret ke dasar jurang. Husain, pahlawannya yang tertunda, akhirnya akan datang dan membelanya. Husain terengah-engah menaiki tangga. Wajahnya cemas, tetapi juga penuh kebingungan. Ada apa ini? Kenapa ibu teriak-teriak? Nyonya Sofia memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Ia melepaskan tangan Sisil, berbalik menghadap Husain, dan memasang wajah yang paling sedih dan teraniaya yang pernah dilihat Sisil. Husain, nak, tolong ibu. Istrimu, dia mencuri dariku. Uang tunai ibu di dompet hilang. Dia pasti mengambilnya untuk membiayai pekerjaan rahasianya. Dia tidak hanya menipu kita, dia juga pencuri. Nyonya Sofia berbicara dengan suara serak, bahkan meneteskan air mata drama. Melihat air mata ibunya, Husain sontak kehilangan keseimbangan pikirannya. Rasa panik dan ketakutan menguasai dirinya. Rasa takut Husain akan kehilangan perusahaan jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada Sisil. Tidak, Husain. Aku tidak mencuri. Aku bersumpah. Sisil maju, mencoba meraih tangan suaminya.
Kau tahu aku baru saja mendapat bayaran besar. Untuk apa aku mencuri uang ibu? Aku dijebak. Husain menatap Sisil, lalu beralih menatap ibunya yang sedang menangis, lalu menatap lantai. Ia tidak mencari bukti. Ia tidak menanyakan keterangan Bibi Sarti yang menjadi saksi bisu. Ia hanya melihat dua pilihan, membela istrinya dan menghancurkan masa depannya, atau membela ibunya dan mempertahankan kekayaan. Keputusan Husain terasa seperti belati yang menusuk Sisil. Ia memilih ibunya. Sisil, suara Husain bergetar, tetapi nadanya dingin dan final. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan ini. Husain, kau percaya pada ibu? Kau tidak mengenalku sama sekali. Sisil memohon, matanya menengadah mencari belas kasihan di wajah suaminya. Husain menutup mata sejenak, menghindari tatapan Sisil. Ketika ia membukanya lagi, wajahnya dipenuhi kelemahan dan penyesalan yang menyakitkan. Maafkan aku, Sisil. Tapi, ini sudah keterlaluan. Kau melanggar aturan ibu, dan sekarang mencuri. Ibu benar. Kau harus pergi. Husain mengucapkannya dengan suara yang nyaris berbisik, tetapi bagi Sisil, kata-kata itu menggema seperti guntur. Sisil terdiam. Dunia di sekelilingnya terasa berhenti. Harapan terakhirnya, cinta yang menjadi alasan ia bertahan, baru saja meninggalkannya. Husain bukan hanya tidak membelanya, ia mengusirnya. Nyonya Sofia tersenyum tipis di balik sapu tangan yang ia gunakan untuk mengusap air mata palsunya. Misi selesai. Dengar, Sisil. Nyonya Sofia maju. Nadanya kini beralih menjadi suara komando. Kau diusir dari rumah ini. Sekarang juga. Kau tidak pantas berada di sini. Kau aib bagi keluarga Wijaya. Jangan ambil apa-apa selain pakaian yang kau kenakan. Tinggalkan semua hadiah dan perhiasan yang Husain berikan. Itu bukan milikmu lagi. Sisil menatap Husain, menunggu sang suami untuk menyanggah. Tetapi Husain hanya berdiri terpaku, kepalanya tertunduk, sebuah patung penyesalan yang bisu. Aku tidak akan mengambil apa-apa, Bu, kata Sisil. Suaranya kini kembali tenang, dipenuhi oleh kepedihan dan kekuatan yang baru ditemukan. Ia tidak perlu kekayaan mereka. Aku datang ke rumah ini dengan cinta dan harga diri, dan aku akan pergi hanya dengan itu. Sisil berjalan ke lemari, mengambil tas kecil berisi dokumen penting, sertifikat nikah, dan yang paling penting, bukti-bukti transfer honor desainnya yang besar. Ia tidak mengambil pakaian mahal, perhiasan, atau tas bermerek. Ia hanya mengambil mantel tipis dan ponselnya. Saat ia berjalan melewati Husain, Sisil berhenti sejenak. Ia menyentuh lengan Husain, dan berbisik, "Kau tidak mengkhianatiku dengan wanita lain, Husain. Kau mengkhianatiku dengan ketakutanmu sendiri. Aku tahu kau pengecut, tetapi aku tidak menyangka kau bisa sekejam ini. Selamat tinggal." Ia lalu menatap Nyonya Sofia. Tatapan Sisil kini tajam, memancarkan janji dingin. Kau menyuruhku menjadi pembantu, dan kemudian kau mengusirku sebagai pencuri. Aku pergi, Nyonya Sofia. Tapi kau harus tahu, balasan yang sesungguhnya itu tidak berupa uang yang hilang, melainkan kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Dan kebenaran itu akan membuatmu menderita jauh lebih dari yang kau bayangkan. Nyonya Sofia terkejut dengan keberanian Sisil. Ia maju hendak menampar, tetapi Sisil sudah berbalik. Sisil menuruni tangga rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Di ambang pintu, Bibi Sarti memberanikan diri. "Nona Sisil, ini," bisik Bibi Sarti, menyodorkan sebuah amplop coklat. "Sedikit uang. Ambil. Itu hak Nona." "Terima kasih, Bei Sarti." Sisil mengambil amplop itu. "Tolong jaga dirimu baik-baik." Sisil melangkah keluar, di bawah langit yang mulai gelap. Ia meninggalkan gemerlap rumah mewah itu, meninggalkan Husain yang lemah, dan meninggalkan Nyonya Sofia yang kejam,
yang tersenyum menang di ambang pintu. Sisil diusir sebagai pencuri, tetapi ia pergi sebagai pembebas. Ia tidak lagi harus berjuang untuk cinta yang rapuh atau harga diri yang terinjak-injak. Ia kini bebas, dan di tangannya, ia memegang kunci untuk membalas dendam yang paling menghancurkan, bukan secara finansial, melainkan secara emosional. Balasan yang akan membuat Nyonya Sofia menderita bukan karena kehilangan harta, tetapi karena kehilangan segala sesuatu yang paling ia takutkan akan terungkap. Jalanan sepi di depan rumah mewah itu terasa dingin, tetapi hati Sisil kini membara, siap menyalakan api pembalasan yang akan mengungkapkan rahasia pahit puluhan tahun yang lalu. Dinginnya jalanan malam itu menyambut Sisil dengan keheningan yang memekakkan telinga. Ia berjalan tanpa arah, tas kecil berisi dokumen dan amplop uang dari Bibi Sarti di genggamannya terasa seperti jangkar di tengah badai. Ia telah diusir, difitnah sebagai pencuri, dan dikhianati oleh suaminya sendiri. Namun, anehnya, di tengah rasa sakit yang menggerogoti, Sisil merasakan kelegaan yang luar biasa. Sangkar emas itu telah terbuka. Ia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di kawasan pinggiran kota, jauh dari gemerlap rumah Husain dan Nyonya Sofia. Tempat itu sederhana, tetapi memiliki satu harta yang tak ternilai, ketenangan dan privasi. Sisil menghabiskan beberapa hari pertama dengan tidur, memulihkan fisik dan mentalnya yang terkuras habis. Saat ia membuka laptop, Sisil melihat saldo rekeningnya yang tebal dari honor desainnya. Uang itu, yang semula ia kumpulkan sebagai jaminan kebahagiaan bersama Husain, kini menjadi modal untuk balas dendam. Tapi balas dendam Sisil tidak pernah tentang uang. Mereka mau aku menderita karena kehilangan harta, tapi mereka tidak tahu kalau aku sudah merdeka, bisik Sisil pada layar laptopnya yang memancarkan cahaya biru. Balasan yang ia rencanakan jauh lebih dalam, lebih menghancurkan daripada sekadar menjatuhkan bisnis keluarga Wijaya. Nyonya Sofia telah menyerang harga dirinya dan cintanya. Sisil akan menyerang satu-satunya kelemahan Nyonya Sofia, masa lalu yang disembunyikan dan rasa bersalah yang tak tersembuhkan. Sisil teringat perkataan Bibi Sarti tentang kejadian itu, dan sikap Nyonya Sofia yang selalu memasang dinding tinggi. Ia juga teringat akan aura kesedihan yang selalu melingkupi Nyonya Sofia di balik keangkuhannya, seperti retakan tersembunyi di tembok marmer. Nyonya Sofia bukan hanya jahat, gumam Sisil, memutar-mutar liontin kupu-kupu di lehernya. Dia adalah wanita yang kesakitan. Dan sumber sakitnya itu adalah rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Sisil mulai menyusun rencana. Ia menggunakan keahliannya sebagai desainer dan peneliti visual. Ia tidak lagi mencari klien, melainkan mencari informasi. Sasaran pertamanya, Panti Asuhan Cahaya Harapan. Panti asuhan tempat Sisil dibesarkan, yang ia tinggalkan setelah lulus SMA. Ia kembali mengunjungi panti asuhan yang sekarang sudah menjadi bangunan tua yang tak terawat. Sisil bertemu dengan Ibu Ratna, mantan pengurus panti yang kini menjaga gudang penyimpanan. Sisil, ya Tuhan, nak, kenapa kau baru sekarang datang? Kami dengar kau menikah dengan anak orang kaya, sambut Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Sudah tidak lagi, Bu. Aku sudah diusir, Sisil menjelaskan singkat. Ia tahu Ibu Ratna tulus, tetapi ia harus fokus pada tujuannya. Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang pernah menjadi donatur atau relawan di sini, bertahun-tahun yang lalu. Terutama sebelum aku datang. Relawan? Banyak sekali, nak. Kami dulu sering mengadakan acara amal besar-besaran. Ibu Ratna berpikir keras. Tapi ada satu wanita yang selalu datang sendirian, jauh sebelum panti ini terkenal. Dia selalu meminta untuk menjenguk bayi-bayi. Dia sangat misterius. Apakah ibu ingat namanya? Desak Sisil. Dia selalu minta dipanggil Diana. Dia bilang itu nama samaran. Dia wanita cantik, tapi matanya selalu tampak sedih,
seolah membawa beban yang sangat berat. Dia selalu datang sambil menangis diam-diam di pojok. Cerita Ibu Ratna. Sisil merasa firasat dingin merayapi punggungnya. Nyonya Sofia. Nama samaran itu terdengar terlalu dekat dengan gaya Nyonya Sofia yang tertutup. Apakah ada barang yang ia tinggalkan, Bu? Tanya Sisil. Barang? Tidak. Tapi dia pernah menitipkan sebuah kotak kecil padaku sebelum dia menghilang. Dia bilang, jika suatu saat kebenaran terungkap, berikan ini pada orang yang berhak, yang punya tanda ini. Ibu Ratna menyentuh bahu Sisil, lalu menghela napas. Kotak itu masih ada di gudang penyimpanan tua. Sudah lama sekali, aku hampir lupa. Sisil meminta izin untuk masuk ke gudang penyimpanan yang gelap dan berdebu. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain usang. Di atasnya, tertulis dengan tinta memudar, untuk penanda kupu-kupu. Jantung Sisil berdetak kencang. Ia segera melihat liontin kupu-kupu yang ia kenakan. Ini dia, bisik Sisil. Di dalam kotak itu, ia menemukan dua hal. Sebuah foto lusuh bayi perempuan yang baru lahir, dan sepucuk surat yang sudah menguning. Sisil mengambil foto itu. Bayi di foto itu memiliki lipatan mata yang mirip dengannya. Rasa penasaran membuncah. Ia kemudian membuka surat itu. Tulisan tangannya indah, elegan, tetapi penuh keputusasaan. Kepada siapapun yang menemukan surat ini, aku mohon, jangan tinggalkan dia. Jagalah dia seolah dia darah dagingmu, karena dia adalah harta tak ternilaiku. Aku terpaksa meninggalkannya, demi keselamatannya dan demi rahasia besar yang mengancam hidupku. Aku tidak punya pilihan. Aku dihancurkan oleh ancaman orang yang berkuasa di hidupku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Jika aku pernah menjadi wanita yang dingin dan kejam, itu karena separuh jiwaku mati bersamanya. Jika suatu saat kau bertemu dengannya, kenali dia dari tanda lahir kecil di bahu kirinya dan liontin kupu-kupu ini. Berikan dia surat ini. Katakan padanya bahwa ibunya mencintainya, tetapi harus melepaskannya untuk melindunginya dari kehancuran yang tak terhindarkan. Rahasia ini hanya untuk kita berdua. Sisil membaca surat itu berulang kali. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak tahu siapa Diana ini, tetapi dia pasti orang yang sangat kaya dan sangat menderita. Dan orang itu adalah ibunya. Sisil melihat kembali foto bayi itu, lalu membandingkannya dengan liontinnya. Sisil berlari keluar, mencari Ibu Ratna, matanya penuh air mata. Ibu Ratna, wanita yang bernama Diana itu, apakah dia pernah menyebutkan nama aslinya? Ibu Ratna menggeleng. Tidak pernah, Nak. Dia hanya menitipkan surat ini dan pergi. Setelah itu, panti ini menerima sumbangan besar dari yayasan yang tidak disebutkan namanya selama bertahun-tahun. Kurasa itu dari dia. Sisil kembali ke kamarnya, pikirannya berputar kencang. Diana, wanita yang kaya, elegan, punya rahasia besar, punya kekuasaan, dan mengalami penderitaan mendalam karena harus meninggalkan anaknya. Sisil lalu mengingat semua detail dari sikap Nyonya Sofia. Keangkuhannya yang menutupi trauma, ketakutannya akan kehilangan kendali, dan terutama, air mata palsu yang ia tunjukkan pada Husain. Sisil menyadari satu hal yang mengerikan. Balas dendamnya yang paling menghancurkan bukanlah dengan menjatuhkan Nyonya Sofia secara finansial. Balasannya adalah dengan mengungkapkan siapa Diana itu sebenarnya. Sisil mengambil ponselnya dan menelepon seorang kenalan lama yang bekerja di catatan sipil dan arsip pemerintah. Ia hanya butuh satu informasi kunci tentang riwayat keluarga besar Wijaya dan Nyonya Sofia puluhan tahun lalu. Tolong carikan aku informasi tentang Nyonya Sofia Wijaya, sekitar 25 tahun lalu. Apakah ada catatan tentang kehilangan, adopsi, atau kematian seorang anak perempuan? Perintah Sisil, suaranya mantap, dingin, penuh tekad.
Sisil tidak ingin Nyonya Sofia kehilangan uangnya. Ia ingin Nyonya Sofia kehilangan kedamaiannya. Balasan yang paling menyakitkan adalah memaksanya menghadapi hantu masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Hantu yang merupakan sumber dari semua keangkuhan dan kekejamannya. Balas dendam Sisil telah berubah wujud. Ia kini bukan lagi tentang membalas penghinaan. Ini adalah perburuan kebenaran yang akan menyingkap sebuah rahasia yang akan membuat semua orang terperangah. Penemuan kotak kayu di panti asuhan telah mengubah arah hidup Sisil. Rasa sakit karena pengusiran dan pengkhianatan Husain kini tergeser oleh obsesi dingin untuk mengungkap identitas, Diana, dan rahasia yang terukir dalam surat kusam itu. Sisil tahu, di dalam keangkuhan Nyonya Sofia, tersembunyi sebuah tragedi yang jika diungkap, akan menjadi balasan paling menghancurkan yang bisa ia berikan. Sisil duduk di kamar kontrakan, menghadap layar laptop. Ia telah mendapatkan informasi awal dari kenalan lamanya di catatan sipil. Data itu tidak langsung menyebutkan kematian atau kehilangan anak Nyonya Sofia, melainkan sebuah perubahan status sipil dan riwayat kesehatan yang sangat samar puluhan tahun lalu. Namun, ada satu nama yang terus muncul dalam catatan rumah sakit saat itu, Dr. Surya. Dia pasti tahu kebenarannya, gumam Sisil, memegang liontin kupu-kupu yang terasa dingin di antara jari-jarinya. Pencarian Sisil membawanya jauh dari Jakarta, ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah tempat Dr. Surya, seorang dokter kandungan terkenal di masa lalu, kini menjalani masa pensiunnya. Sisil menemukan rumah Dr. Surya, sebuah bangunan tua dengan halaman yang rimbun dan tenang. Setelah mengetuk pintu kayu yang diukir rumit, seorang pria tua yang tampak bijaksana dan ramah menyambutnya. "Maaf mengganggu, Pak Dokter. Saya Sisil. Saya mencari tahu tentang riwayat panti asuhan Cahaya Harapan. Sekitar 25 tahun lalu," Sisil memulai, suaranya sopan. Dr. Surya mempersilakan Sisil duduk di teras. Ia tampak terkejut. Cahaya Harapan? Itu cerita yang sudah sangat lama. Saya sempat menjadi donatur dan penasihat kesehatan di sana. Saya menduga, Bapak mengenal seorang wanita yang sering menjadi relawan, dengan nama samaran, Diana? Sisil bertanya, menatap mata Dr. Surya. Wajah Dr. Surya seketika berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kerutan yang dalam di keningnya. Ia menatap Sisil lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tersembunyi di balik mata Sisil. "Diana, ya, saya mengenalnya," jawab Dr. Surya pelan. "Dia adalah wanita yang sangat menderita saat itu. Dia muda, cantik, sangat mencintai bayinya, tetapi dia berada di bawah ancaman yang mengerikan. Ancaman itu datang dari keluarganya sendiri yang sangat berkuasa." Sisil maju sedikit, mendekat ke Dr. Surya. "Bisakah Bapak jelaskan? Siapa dia sebenarnya?" Dr. Surya menghela napas panjang, seperti mengeluarkan beban puluhan tahun. "Namanya yang sebenarnya adalah Sofia. Nyonya Sofia Wijaya. Ya, istri dari mendiang Tuan Wijaya. Saat itu, Tuan Wijaya masih hidup dan sangat keras pada Sofia. Keluarga mereka adalah penganut tradisi yang kaku." Sisil terkejut, tetapi ia sudah menduganya. "Apa yang terjadi dengan anaknya, Pak?" Dr. Surya menunduk. "Bayi itu adalah seorang putri, lahir di luar waktu yang diharapkan oleh keluarganya. Nyonya Sofia dipaksa memilih, melepaskan putrinya atau kehilangan segalanya, status, kekayaan, dan bahkan suaminya mengancam akan menghancurkan karir Husain, putra satu-satunya yang saat itu masih kecil. Dia memilih melepaskan putrinya." Sisil bertanya, suaranya penuh rasa sakit. "Dia memilih melepaskan putrinya ke panti asuhan, untuk melindunginya dari aib keluarga yang akan menghancurkan masa depan anak itu. Nyonya Sofia percaya bahwa suaminya akan menemukan dan menyakiti putri mereka jika dia menyimpannya. Kami berjanji padanya untuk merahasiakan semua ini. Kami bilang kepada semua orang, termasuk keluarganya,
bahwa bayi itu meninggal saat lahir. Mereka berbohong tentang kematian anak itu. Sisil merasakan dunianya berputar. Itu adalah satu-satunya cara Nyonya Sofia bisa selamat dari ancaman suaminya. Dia hidup dalam bayangan penderitaan dan penyesalan sejak saat itu. Sisil, keangkuhannya, kekejamannya, itu semua adalah topeng yang dia pakai untuk menyembunyikan kerapuhannya. Dia kehilangan separuh jiwanya hari itu. Jelas Dokter Surya. Dokter Surya tiba-tiba memandang liontin kupu-kupu yang dikenakan Sisil. Matanya membulat. Ya Tuhan, liontin itu. Aku ingat betul. Nyonya Sofia membelikan liontin itu sebelum melahirkan. Dia bilang, dia adalah kupu-kupu kecilku yang harus terbang bebas. Dia bersikeras agar bayi itu harus selalu mengenakan liontin itu. Sisil merasakan getaran aneh di tubuhnya. Ia membuka kerah bajunya sedikit, menunjukkan tanda lahir kecil di bahu kirinya, tanda yang disebutkan dalam surat Diana. Dokter Surya menutup mulutnya. Air mata mulai menggenang di matanya yang keriput. Bekas luka itu, aku yang melihatnya pertama kali. Itu adalah tanda yang tidak bisa disangkal. Dokter Surya meraih tangan Sisil. Cengkeramannya lemah namun tulus. Nak, kamu adalah bayi itu. Kamu adalah putri yang Nyonya Sofia tinggalkan demi menyelamatkannya dari kehancuran keluarganya. Kebenaran itu menghantam Sisil seperti gelombang tsunami. Nyonya Sofia, ibu mertuanya yang kejam, yang memaksanya menjadi pembantu dan mengusirnya sebagai pencuri, adalah ibu kandungnya sendiri. Suaminya, Husain, adalah kakak tirinya. Pernikahan mereka adalah sebuah ironi tragis, sebuah plot twist yang mengerikan. Sisil menarik tangannya, menjauh dari Dokter Surya. Ia merasa mual. Ia baru saja menikahi saudara tirinya. Ia telah diperlakukan seperti debu oleh ibunya sendiri. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Sisil menggelengkan kepalanya, mencoba menyangkal fakta yang begitu jelas. Tidak, Nak. Itu kenyataan yang pahit. Dokter Surya berbisik. Nyonya Sofia telah hidup dalam penyesalan yang mendalam. Dia menutup diri, dia menjadi dingin. Dia melihat setiap wanita muda yang masuk ke rumahnya sebagai bayangan dirinya yang dulu. Wanita muda yang rapuh dan rentan dihancurkan. Itu sebabnya dia kejam padamu. Dia tanpa sadar sedang menghukum dirinya sendiri melalui dirimu. Sisil memegang kepalanya. Balas dendamnya telah berubah menjadi sebuah tragedi Yunani. Ia tidak perlu mencari cara untuk membuat Nyonya Sofia menderita. Nyonya Sofia sudah menderita selama puluhan tahun. Dan penderitaan terbesar Nyonya Sofia adalah kenyataan bahwa ia telah menyakiti putri kandungnya sendiri, berulang kali, tanpa menyadarinya. Balasan Sisil kini bukan lagi tentang kehancuran, melainkan tentang pengungkapan kebenaran yang akan membuat Nyonya Sofia menderita, bukan karena kekejaman Sisil, tetapi karena penyesalannya sendiri. Sisil berdiri. Matanya yang semula penuh amarah kini dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Terima kasih, Pak Dokter. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Aku tidak akan membalas dengan kekerasan. Aku akan membalas dengan kebenaran. Saat Sisil meninggalkan rumah Dokter Surya, ia tidak lagi berpikir tentang Husain atau Nyonya Sofia sebagai suami dan ibu mertua yang kejam. Ia berpikir tentang Husain sebagai saudara tiri yang lemah, dan Nyonya Sofia sebagai ibunya yang terluka. Ia kini memegang kartu truf yang paling kuat. Kartu ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyembuhkan. Sisil akan kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri yang menuntut atau pembantu yang diusir, tetapi sebagai putri yang membawa penebusan. Dan pengungkapan ini akan menjadi plot twist terbesar yang mengguncang seluruh keluarga Wijaya. Kebenaran yang diungkapkan Dokter Surya mengenai identitas Sisil telah mengguncang Sisil hingga ke akar-akarnya. Ia adalah putri kandung Nyonya Sofia, yang ditinggalkan demi melindungi nyawanya dari ancaman yang mengerikan,
dan ia tanpa sadar telah menikahi Husain, saudara tirinya. Realitas ini adalah labirin tragedi yang tak pernah ia duga. Balas dendamnya bukan lagi tentang membuat Nyonya Sofia menderita, melainkan tentang mengakhiri penderitaan yang telah membelenggu ibunya selama 1/4 abad. Sisil kembali ke Jakarta, bukan dengan amarah seorang istri yang terhianati, melainkan dengan ketenangan seorang anak yang membawa kunci penebusan. Ia memutuskan untuk tidak langsung berhadapan dengan Nyonya Sofia. Ia harus memverifikasi satu lagi kepingan puzzle, mencari tahu lebih banyak tentang ancaman yang memaksa Nyonya Sofia meninggalkan Sisil, dan menguatkan hati untuk menghadapi Husain. Sisil mencari tahu tentang masa lalu keluarga Wijaya melalui arsip berita lama dan kenalan di dunia desain yang ternyata memiliki relasi dengan keluarga Wijaya. Ia menemukan artikel-artikel lama tentang Tuan Wijaya, ayah Husain, yang dikenal sebagai sosok pengusaha ambisius, tetapi juga memiliki temperamen yang meledak-ledak dan sangat menjunjung tinggi nama baik, hingga ke titik yang menakutkan. Sisil menemui Paman Hendra, paman Husain yang Husain sebut-sebut sebagai satu-satunya sekutu yang bisa membantunya lepas dari kontrol Nyonya Sofia. Sisil menghubunginya dengan alasan ingin membahas masalah Husain dan Nyonya Sofia. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Paman Hendra, seorang pria parubaya yang tampak lelah namun tulus, menyambut Sisil dengan wajah penuh penyesalan. "Aku minta maaf atas apa yang menimpamu, Sisil." Husain benar-benar pengecut. "Aku sudah coba bicara dengannya, tapi dia terlalu takut pada ibunya," kata Paman Hendra. "Aku tahu, Paman. Aku datang bukan untuk meminta Husain kembali. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Nyonya Sofia, terutama tentang ancaman yang ia hadapi 25 tahun yang lalu," kata Sisil, langsung ke inti permasalahan. Paman Hendra terkesiap. Wajahnya berubah pucat. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Dari mana kau tahu soal itu?" bisik Paman Hendra, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. "Aku tahu karena penderitaan Nyonya Sofia, yang membuatnya menjadi kejam, berakar dari masa lalu itu," jawab Sisil. "Aku hanya ingin membantu Husain dan ibunya untuk sembuh." Paman Hendra ragu sejenak, lalu menghela napas pasrah. "Baiklah, ini rahasia yang terkubur dalam-dalam. Suamiku, Tuan Wijaya, dia adalah pria yang sangat terobsesi dengan kesempurnaan dan warisan. Ketika Sofia hamil lagi, dia sangat senang, berharap itu anak laki-laki kedua. Ternyata aku perempuan," potong Sisil, nadanya datar. Paman Hendra menatap Sisil dengan terkejut. "Kau tahu sesuatu yang lebih banyak." "Benar. Ketika bayi itu lahir perempuan dan juga lahir terlalu cepat, yang dikira Tuan Wijaya adalah aib dan bukti perselingkuhan. Meskipun itu tidak benar. Nyonya Sofia sangat mencintai bayi itu, tetapi Tuan Wijaya mengancamnya." "Ancaman apa?" desak Sisil. "Tuan Wijaya mengancam, jika Sofia tidak menyingkirkan bayi perempuan itu, entah mengirimnya jauh atau membuatnya menghilang, maka Tuan Wijaya akan mencabut semua hak Husain. Dia akan menghancurkan karir Husain, mencoretnya dari warisan, dan memastikan Husain hidup dalam kemiskinan dan rasa malu seumur hidup. Dia bahkan mengancam akan membunuh bayi itu jika Sofia tidak mematuhinya," jelas Paman Hendra. "Sofia memilih Husain. Dia memilih menjaga satu anak yang dia tahu bisa dia lindungi, dengan mengorbankan anak yang baru lahir." Paman Hendra memandang Sisil dengan mata sedih. Sejak saat itu, Nyonya Sofia menjadi dinding es. Dia membangun keangkuhan itu untuk melindungi Husain dan dirinya sendiri dari hantu masa lalu. Dia menderita setiap hari karena meninggalkan putrinya. Kisah Paman Hendra melengkapi narasi Dr. Surya. Sisil tidak hanya ditinggalkan, tetapi ia ditinggalkan sebagai tindakan cinta yang putus asa. Nyonya Sofia bukanlah monster murni, melainkan korban yang berubah menjadi pelaku.
Kekejaman Nyonya Sofia kepada Sisil adalah proyeksi dari rasa bersalahnya yang teramat dalam. Ia tidak tahan melihat seorang wanita muda, terutama yang menikah dengan Husain, tampak bahagia dan berpotensi menjadi korban tirani yang sama seperti dirinya. Jadi, Husain, dia tidak pernah tahu bahwa ibunya punya anak perempuan lain? Tanya Sisil. Tidak. Dia hanya tahu ibunya sakit keras setelah melahirkan dan bayinya meninggal. Itu yang diberitahukan Tuan Wijaya kepada semua orang. Paman Hendra mengangguk. Sisil mengambil keputusan. Konflik kini harus memuncak. Paman, aku ingin kau mengatur pertemuan. Aku ingin Nyonya Sofia dan Husain hadir. Malam ini. Di rumah itu, Sisil berkata dengan nada otoritatif yang belum pernah dimiliki seorang menantu. Paman Hendra terkejut. Kau mau kembali ke sana? Setelah semua yang terjadi. Aku tidak kembali sebagai istri Husain atau menantu Nyonya Sofia. Sisil tersenyum dingin, matanya berkilauan dengan tekad. Aku kembali sebagai putri Nyonya Sofia, membawa kebenaran yang akan membuatnya menderita, bukan karena balas dendamku, tetapi karena penyesalannya sendiri. Paman, tolong hubungi Bibi Sarti. Dia harus menjadi saksi penting malam ini. Paman Hendra mengangguk, menyadari bahwa Sisil yang berdiri di hadapannya bukanlah lagi menantu rapuh yang ia kenal. Sisil kemudian menelepon Husain. Pria itu mengangkat telepon dengan suara malu dan bersalah. Sisil, kau baik-baik saja? Aku minta maaf soal kemarin. Aku akan mengirimimu uang. Aku tidak butuh uangmu, Husain, potong Sisil tegas. Aku ingin kau berada di rumah malam ini, pukul 8. Aku akan datang dan membawa kebenaran yang akan menentukan masa depanmu dan ibumu. Jangan lari, Husain. Hadapi ini seperti seorang pria, bukan anak kecil yang ketakutan. Husain terdiam di seberang telepon, terkejut oleh nada suara Sisil yang baru. Kebenaran apa yang kau bicarakan, Sisil? Kebenaran yang akan menjelaskan kenapa ibumu begitu kejam padaku. Dan kenapa kau begitu lemah. Sampai jumpa nanti, Husain. Jangan terlambat. Sisil mengakhiri panggilan. Sisil kini merasa ringan. Ia telah mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ia akan kembali ke rumah yang mengusirnya, membawa di tangannya surat usang dan liontin kupu-kupu. Dua bukti yang cukup untuk menjatuhkan Nyonya Sofia ke dalam jurang penyesalan terdalam. Balas dendamnya telah matang. Malam itu, rumah keluarga Wijaya yang selalu diselimuti keangkuhan akan menjadi panggung bagi pengungkapan rahasia yang terkubur, di mana kebenaran akan menjadi api penyucian bagi semua orang yang terlibat. Tepat pukul 8 malam, Sisil kembali melangkah memasuki gerbang rumah mewah yang pernah menjadi penjara dan surga sementaranya. Kali ini, ia tidak mengenakan gaun sutra seorang menantu atau seragam seorang pelayan. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi di matanya tersimpan nyala api kebenaran yang tidak bisa dipadamkan. Di ruang tamu, suasana tegang terasa mencekik. Nyonya Sofia duduk tegak di sofa tunggal. Wajahnya kaku dan penuh amarah. Di sebelahnya, Husain berdiri, tampak gelisah, sesekali melirik ibunya dengan ketakutan yang familiar. Paman Hendra duduk di sudut, wajahnya pucat, memahami beratnya rahasia yang akan terungkap. Di ambang pintu, Bibi Sarti berdiri, diminta Sisil untuk menjadi saksi bisu. Nyonya Sofia adalah yang pertama angkat bicara, suaranya dingin menusuk. Kau punya keberanian yang luar biasa, Sisil. Kau diusir sebagai pencuri, dan kau berani kembali ke rumah ini. Apa yang kau inginkan? Uang? Husain, berikan dia sejumlah uang dan suruh dia pergi. Husain maju selangkah. Sisil, aku sudah siapkan uang untukmu. Anggap ini kompensasi atas semua perlakuan buruk yang kau terima. Aku tidak butuh uangmu, Husain, potong Sisil, suaranya tenang, membuat Husain terdiam. Aku kembali bukan untuk meminta, melainkan untuk memberi.
memberi kalian kebenaran yang selama ini terkubur. Sisil berjalan perlahan, berdiri tepat di tengah ruangan, tatapannya terfokus pada Nyonya Sofia. Kau menuduhku mencuri, Nyonya Sofia. Kau memanggilku pembantu rendahan. Kau menghancurkan harga diriku. Tapi balasanku, Nyonya, jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Nyonya Sofia tertawa sumbang. Omong kosong. Kau pikir kau bisa mengancamku? Aku bisa memenjarakanmu sekarang juga. Aku tidak mengancam, Bu. Aku hanya mengungkapkan. Aku akan mengungkapkan alasan kenapa kau begitu kejam dan kenapa kau begitu menderita. Ini adalah balasan yang akan membuatmu menderita bukan karena perbuatanku, melainkan karena penyesalanmu sendiri. Sisil mengeluarkan sepucuk surat usang yang sudah menguning dan foto bayi perempuan dari tasnya. Ia meletakkannya di meja, di hadapan Nyonya Sofia. Kau ingat, Diana, Nyonya Sofia? Tanya Sisil. Mendengar nama itu, Nyonya Sofia tersentak hebat. Tubuhnya menegang, dan warna wajahnya menghilang. Ia menatap Sisil dengan mata melebar, penuh kepanikan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengenal siapapun bernama Diana. Nyonya Sofia menyangkal keras. Suaranya tiba-tiba panik. Jangan berbohong, Bu, sahut Sisil lembut, tetapi suaranya memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Diana adalah nama samaran yang kau gunakan di panti asuhan Cahaya Harapan, 25 tahun yang lalu. Kau adalah wanita yang meninggalkan putri kandungnya sendiri di sana, demi melindunginya dari ancaman suamimu. Kau adalah wanita yang menderita karena kehilangan separuh jiwanya. Sisil menunjuk surat itu. Surat ini, Nyonya, adalah bukti dari rasa sakitmu. Tanda lahir kecil di bahu kiri, dan liontin kupu-kupu, 2 tanda yang kau tinggalkan untuk anakmu. Nyonya Sofia melihat surat itu. Tangannya gemetar hebat saat meraihnya. Matanya menelusuri tulisan tangannya sendiri yang ia kenali. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata yang tulus kali ini. Husain dan Paman Hendra saling pandang, benar-benar bingung. Ibu, apa ini? Putri, apa yang Sisil bicarakan? Tanya Husain, nadanya dipenuhi kebingungan. Nyonya Sofia tidak menjawab. Ia hanya menatap Sisil. Tatapannya kini berubah dari kebencian menjadi ketakutan yang mendalam, lalu kebingungan, dan terakhir, sebuah pencerahan yang menakutkan. Sisil mengangkat liontin kupu-kupu itu dan menunjukkannya di depan Nyonya Sofia. Kau menciptakan tembok keangkuhan untuk melindungi dirimu dari rasa sakit. Kau menghukum setiap wanita muda yang masuk ke rumah ini karena mengingatkanmu pada dirimu yang dulu. Wanita yang rapuh dan terpaksa berkorban, kata Sisil, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Dan penderitaanmu yang paling besar, Nyonya Sofia. Sisil berhenti, mengambil napas, dan menjatuhkan bom kebenaran yang mengguncang seluruh ruangan. Adalah kenyataan bahwa kau telah memaksaku menjadi pembantu dan mengusirku dari rumah ini, padahal aku adalah putri kandungmu sendiri. Sisil lalu membuka sedikit kerah bajunya, menunjukkan tanda lahir kecil di bahu kirinya. Seluruh ruangan membisu. Keheningan itu begitu pekat hingga bisa dipotong. Husain terhuyung mundur, menatap Sisil, lalu ibunya, dan kembali menatap Sisil. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Nyonya Sofia bangkit dari sofa. Tangannya terjulur ke arah Sisil. Gemetar. Ia menatap tanda lahir itu, lalu liontin itu, lalu mata Sisil. Ingatan puluhan tahun yang ia kubur dalam-dalam kini meledak di wajahnya. Tidak mungkin. Nyonya Sofia berbisik, suaranya serak. Ia membandingkan Sisil dengan foto bayi di tangannya. Aku adalah bayi yang kau tinggalkan, Bu. Aku adalah putri yang kau tangisi, yang kau kira mati. Dan selama berbulan-bulan, kau menyuruhku membersihkan rumahmu, mencuci pakaianmu, dan akhirnya, kau mengusirku sebagai pencuri, kata Sisil. Air matanya akhirnya menetes.
Tetapi air mata itu bukan lagi kepedihan, melainkan kelegaan yang menyakitkan. Nyonya Sofia jatuh berlutut di karpet, tangannya menutupi mulutnya. Seluruh keangkuhannya runtuh seperti reruntuhan. Ia tidak menangis dengan drama, tetapi dengan ratapan yang menyayat hati, suara duka puluhan tahun. Sisil, putriku. Nyonya Sofia merangkak mendekati Sisil, meraih kaki Sisil, memeluknya erat. Maafkan ibu. Ya Tuhan, aku menghukum putriku sendiri. Aku jahat. Aku kejam. Balasan ini benar-benar membuatku menderita. Husain, yang kini memahami keseluruhan tragedi, bahwa ia baru saja mengusir saudara tirinya, bahwa pernikahannya dengan Sisil adalah kesalahan besar, dan bahwa ibunya telah hidup dalam kebohongan selama puluhan tahun, jatuh terduduk di sofa. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam atas kelemahannya. Sisil membungkuk, memeluk Nyonya Sofia yang kini menangis terseduh-seduh di pelukannya. Balas dendamnya telah berhasil. Ia membuat Nyonya Sofia menderita, bukan dengan uang, tetapi dengan kebenaran yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Penderitaan Nyonya Sofia kini adalah penyesalan atas kekejaman yang ia lakukan pada darah dagingnya sendiri. Aku tidak datang untuk balas dendam, Bu, bisik Sisil di telinga Nyonya Sofia. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan kita berdua. Kau meninggalkan aku karena cinta. Dan aku kembali karena aku menemukan cinta itu. Paman Hendra dan Bibi Sarti hanya bisa menangis dalam diam. Menyaksikan tragedi keluarga ini akhirnya menemukan klimaks dan penebusannya. Tangisan Nyonya Sofia di lantai marmer ruang tamu adalah melodi kesedihan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di rumah itu. Keangkuhan yang selama ini menjadi bentengnya runtuh total, berganti menjadi ratapan penyesalan yang mendalam. Ia memeluk kaki Sisil, memohon ampun atas kekejaman yang telah ia lakukan kepada putri kandungnya sendiri. Husain, berdiri membeku, pikirannya berputar-putar dalam badai kebenaran yang tak terduga. Aku tidak tahu, Nak, aku tidak tahu. Nyonya Sofia mengulang kata-kata itu di antara isak tangis. Aku menghukummu karena kau mengingatkanku pada masa laluku, pada diriku yang lemah. Aku tidak tahan melihat wanita muda yang bahagia bersamaku. Maafkan aku, sayang, maafkan ibu. Sisil membiarkan Nyonya Sofia menangis. Ia tahu, air mata ini adalah harga yang harus dibayar ibunya untuk penebusan. Ini adalah balasan yang ia inginkan, bukan kehancuran, melainkan pengakuan dan penyesalan yang tulus. Sudah, Bu, Sisil berbisik lembut, membantu ibunya bangkit dari lantai. Aku tidak kembali untuk meminta balasan. Aku kembali untuk mengakhiri penderitaan kita. Husain akhirnya bergerak. Wajahnya pucat, dipenuhi rasa bersalah. Ia menatap Sisil, lalu Nyonya Sofia. Selama ini, ia takut kehilangan warisan, tetapi sekarang ia menyadari bahwa ia hampir kehilangan saudara tiri yang ia nikahi dan kebenaran tentang ibunya. Ibu, apakah ini benar? Husain bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Selama ini, kita menikah. Sisil menatap Husain, matanya sedih. Kita tidak tahu, Husain. Tapi sekarang kita tahu. Kita harus membatalkan pernikahan ini. Kita tidak bisa melanjutkannya. Nyonya Sofia menggenggam tangan Sisil erat-erat. Husain, dia adikmu. Dia adalah putriku yang kutinggalkan demi kamu dan masa depanmu. Ayahmu mengancam akan menghancurkan kita semua jika kebenaran ini terungkap. Paman Hendra maju perlahan. Itu benar, Husain. Ibumu membuat pengorbanan yang sangat berat. Dia hidup dalam kebohongan karena rasa cintanya padamu, dan rasa takutnya pada mendiang ayahmu. Sisil tahu, hanya pengakuan dari pihak ketiga yang bisa membuat Husain dan Nyonya Sofia percaya sepenuhnya pada kebenaran yang sulit dicerna ini. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke ambang pintu.
Bibi Sarti, panggil Sisil. Tolong panggilkan Nyonya Amelia. Bibi Sarti, yang selama ini menjadi saksi bisu kesengsaraan Sisil, mengangguk dan segera pergi. Tak lama kemudian, ia kembali bersama Nyonya Amelia, mantan perawat panti asuhan yang ditemui Sisil. Sofia, sapa Nyonya Amelia. Matanya berkaca-kaca melihat Sofia dalam keadaan terpuruk. Nyonya Sofia menatap Nyonya Amelia, yang ia kenal sebagai sekutu rahasia yang membantu menyelamatkan putrinya. Amelia. Ya, Sofia. Aku datang. Aku di sini untuk mengakhiri rahasia ini, kata Nyonya Amelia. Ia menoleh ke Husain. Tuan Husain, percayalah pada ibumu. Dia terpaksa. Aku adalah salah satu saksi yang membantu menyelamatkan bayi perempuan ini, putrinya. Kami berbohong tentang kematiannya untuk melindunginya dari Tuan Wijaya. Nyonya Amelia kemudian menunjuk Sisil. Aku ingat liontin kupu-kupu itu dan tanda lahir di bahunya. Sisil adalah putri kandungmu, Sofia. Kau telah menyakiti darah dagingmu sendiri, tapi kau melakukannya karena cinta. Pengakuan Nyonya Amelia adalah kunci terakhir yang membuka gembok penyesalan Husain. Ia ambruk di sofa, menenggelamkan wajahnya di kedua tangan. Aku membiarkannya pergi. Aku membiarkan ibu mengusirnya. Aku terlalu pengecut. Husain meratap. Ia tidak menangisi uang atau perusahaan. Ia menangisi kelemahannya yang telah melukai adiknya sendiri. Sisil, aku minta maaf. Maafkan aku telah menjadi pengecut yang tidak melindungimu. Maafkan aku atas semua perlakuan yang kau terima. Sisil menghampiri Husain. Ia tidak memeluknya sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang saudara. Tidak apa-apa, Husain. Aku mengerti. Ancaman itu sangat nyata. Aku tahu kau tidak ingin menghancurkan masa depan kita. Hanya saja, kau memilih jalan yang salah. Sisil kemudian kembali kepada Nyonya Sofia, yang masih terlihat syok namun matanya kini menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Kau menanyakan balasan yang membuatku menderita. Bu, ini dia, Sisil berkata, menggenggam tangan ibunya. Balasanku adalah membuatmu menghadapi penyesalan terbesar dalam hidupmu, membuatmu menyadari bahwa pembantu yang kau benci itu adalah anak yang kau cintai. Aku pantas menderita, nak. Aku pantas menerima ini, kata Nyonya Sofia, menciumi tangan Sisil berkali-kali. Aku telah berdosa padamu. Aku akan melakukan apapun agar kau memaafkanku. Aku sudah memaafkanmu, Bu, kata Sisil. Kau meninggalkan aku karena cinta. Kau kejam kepadaku karena penderitaanmu. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini menghancurkan keluarga ini lebih jauh lagi. Sisil kemudian mengalihkan pandangannya ke Paman Hendra. Paman, aku minta tolong bantu aku dan Husain mengurus pembatalan pernikahan ini. Demi kebaikan kita semua. Paman Hendra mengangguk, air matanya menetes. Tentu, Sisil. Aku akan mengurus semuanya. Pada akhirnya, Sisil tidak memilih balas dendam yang jahat. Ia memilih penebusan. Ia membuat Nyonya Sofia menderita bukan dengan menghukumnya, tetapi dengan membebaskannya dari kebohongan dan memaksanya menghadapi betapa jauhnya ia telah menyimpang dari kasih sayangnya. Rasa sakit penyesalan Nyonya Sofia jauh lebih menghancurkan daripada kehilangan harta benda. Dan pengungkapan ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan bagi seluruh keluarga Wijaya. Pengungkapan di malam itu meninggalkan bekas luka yang dalam, tetapi juga membuka jalan penyembuhan. Nyonya Sofia tidak lagi mempertahankan topeng keangkuhannya. Ia menjadi seperti patung yang rapuh, terus-menerus menangisi kekejamannya yang tak termaafkan kepada Sisil, putri kandungnya sendiri. Husain, yang kini tahu ia telah mengkhianati adiknya, tenggelam dalam penyesalan yang membakar. Beberapa hari setelah pengungkapan, Sisil masih tinggal di kontrakan kecilnya.
Ia menolak kembali ke rumah besar itu sebelum urusan pembatalan pernikahan diselesaikan dan, yang terpenting, sebelum ia melihat perubahan nyata dalam hati ibunya. Suatu sore, Nyonya Sofia datang ke kontrakan Sisil. Ia tidak datang dengan mobil mewah atau pengawal, melainkan dengan taksi, mengenakan pakaian sederhana yang belum pernah Sisil lihat. Wajahnya polos, tanpa make-up mahal yang biasa ia pakai. Nyonya Sofia duduk di kursi kayu reot kontrakan Sisil. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan yang tulus dan memohon. "Aku datang bukan sebagai Nyonya Sofia Wijaya, Sisil," katanya, suaranya lemah. "Aku datang sebagai ibumu, sebagai Diana. Aku tidak mengharapkan pengampunan, Nak. Aku hanya ingin melakukan apapun agar kau tahu aku benar-benar berubah." Sisil menatap ibunya. Ia melihat kelelahan, bukan karena pekerjaan rumah, melainkan kelelahan batin karena hidup dalam kebohongan. "Kau tidak perlu melakukan apapun, Bu. Cukup dengan mengakui kesalahanmu dan berdamai dengan masa lalu." "Aku sudah menceritakan semuanya pada Husain," ujar Nyonya Sofia. "Semua tentang ancaman suamiku, dan bagaimana aku hidup dalam ketakutan bahwa ia akan menghancurkan masa depan Husain dan menyakitimu. Aku mencintaimu, Nak, bahkan saat aku kejam padamu. Aku buta oleh penderitaanku sendiri." Nyonya Sofia kemudian mengeluarkan sebuah map. "Ini, semua dokumen untuk membatalkan pernikahanmu dengan Husain sudah kuurus. Secara hukum, kalian akan kembali menjadi dua orang asing, tanpa ikatan suami istri." Sisil menarik napas lega. "Terima kasih, Bu." "Ada satu hal lagi, Sisil." Nyonya Sofia meletakkan map lain di meja. "Ini adalah akta pendirian studio desain baru atas namamu. Aku sudah menyiapkannya, lengkap dengan modal awal yang besar. Anggap ini penebusanku karena aku melarangmu bekerja dan meremehkan bakatmu. Aku ingin kau tahu, aku bangga padamu." Sisil menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menerima uang sebesar itu, Bu. Aku tidak butuh kompensasi." Nyonya Sofia meraih tangan Sisil, mencengkeramnya lembut. "Ini bukan kompensasi, Sisil. Ini adalah dukungan seorang ibu. Aku tahu kau tidak butuh uangku, kau sudah mandiri. Tapi biarkan aku membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang mendukungmu, bukan ibu yang kejam. Tolong, Nak, beri aku kesempatan ini." Air mata Nyonya Sofia kembali menggenang. Sisil melihat ketulusan yang murni, bukan drama yang biasa ibunya tunjukkan. Sisil mengangguk pelan. "Baik, Bu. Aku akan menerimanya. Tapi bukan sebagai penebusan untukku, melainkan sebagai awal yang baru untuk kita." Saat Nyonya Sofia hendak pergi, Husain tiba. Ia datang dengan wajah yang sangat berbeda dari Husain yang Sisil kenal. Ia terlihat lebih tegas, tetapi matanya dipenuhi kerendahan hati. "Bu, aku ikut taksi saja. Aku harus bicara dengan Sisil," kata Husain. Nyonya Sofia mengangguk dan memeluk Sisil sebelum pergi. Ciuman di kening yang terasa asing namun hangat. Husain duduk di tempat yang Nyonya Sofia duduki. Ia tidak melihat Sisil sebagai mantan istri, melainkan sebagai saudara perempuan yang ia sakiti. "Aku minta maaf, Sisil. Maafku mungkin tidak akan pernah cukup," Husain memulai, suaranya serak. "Aku tahu aku adalah seorang pengecut. Aku membiarkanmu diinjak-injak karena ketakutanku kehilangan perusahaan. Aku mengkhianatimu dengan kelemahanku sendiri." Husain mengeluarkan kotak beludru kecil. "Aku tidak lagi mengkhianatimu dengan ketakutanku, Sisil. Aku sudah mengambil alih kendali perusahaan dari ibu. Aku akan menjual sebagian saham untuk membayar semua kerugian yang ibu derita di masa lalu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa terikat ancaman warisan ayah." "Kau tidak perlu melakukan itu, Husain," potong Sisil. "Aku harus, Sisil.
Ini bukan hanya untuk ibu. Ini untuk aku sendiri. Aku harus membuktikan pada diriku bahwa aku bisa menjadi pria yang berani. Dan bukan Husain yang dulu. Husain menatap Sisil tulus. Aku juga ingin meminta izin padamu. Sebagai saudara, bukan mantan suami. Bolehkah aku mendukungmu? Aku ingin menjadi kakakmu yang baik, yang tidak pernah kau miliki. Sisil tersenyum, hatinya lega. Tentu, Husain. Kau tidak perlu menjual perusahaanmu. Kita sudah mendapatkan kembali cinta keluarga. Itu lebih berharga daripada semua uang di dunia. Sisil menyadari, balasan paling efektif adalah yang mampu mengubah hati, bukan hanya menghukum. Ia tidak hanya membuat Nyonya Sofia menderita penyesalan, tetapi juga memaksa Husain untuk keluar dari zona pengecutnya. Balasannya telah berhasil membersihkan racun keangkuhan dan ketakutan dari rumah tangga Wijaya. Setelah kebenaran terungkap, cinta keluarga yang sesungguhnya mulai tumbuh. Penebusan ini adalah awal dari babak baru, di mana hubungan mereka akan didasarkan pada kejujuran dan kasih sayang, bukan lagi pada rahasia dan hierarki. Pembatalan pernikahan Sisil dan Husain berjalan lancar. Mereka kembali menjadi dua orang yang terikat oleh darah, bukan lagi sumpah suci. Sisil tetap tinggal di kontrakan, fokus membangun studio desainnya yang baru, kali ini tanpa perlu sembunyi-sembunyi, bahkan dengan dukungan finansial dan moral penuh dari Nyonya Sofia dan Husain. Ini adalah masa transisi menuju kebahagiaan sejati. Setahun telah berlalu sejak malam pengungkapan kebenaran. Masa-masa kelam penuh penghinaan dan pengkhianatan kini telah menjadi bayangan buram, digantikan oleh cahaya terang penebusan dan rekonsiliasi. Pembatalan pernikahan Sisil dan Husain telah diurus secara hukum, menutup lembaran ironi tragis itu, dan membuka babak baru sebagai saudara kandung. Sisil tidak kembali ke rumah keluarga Wijaya, tetapi ia membuka studio desainnya, Kupu-Kupu Emas, dengan dukungan penuh dari Nyonya Sofia. Nama studio itu adalah pengingat akan liontinnya dan janji ibunya untuk membiarkan putrinya terbang bebas. Studio Sisil segera sukses besar. Perubahan paling dramatis terjadi pada Nyonya Sofia. Topeng keangkuhannya benar-benar lenyap, digantikan oleh kehangatan seorang ibu yang baru menemukan kembali separuh jiwanya. Ia menjadi wanita yang lembut, sering mengunjungi Sisil di studionya, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk membawakan makanan atau sekadar memastikan Sisil makan dengan baik. Suatu pagi, di studio Sisil yang penuh dengan sketsa dan mood board warna-warni, Nyonya Sofia datang dengan senyum lebar dan mata yang berkilauan. Senyum tulus yang belum pernah Sisil lihat sebelum pengungkapan itu. "Nak, tehmu sudah siap. Cepat turun, sarapan," kata Nyonya Sofia. Nadanya lembut, jauh dari perintah keras yang dulu Sisil kenal. Ia bahkan menyiapkan sarapan sederhana di meja kerja Sisil. Sisil, yang sedang menyelesaikan desain logo besar, tersenyum. "Terima kasih, Bu. Aku sebentar lagi." Nyonya Sofia duduk di kursi Sisil, memandang putrinya dengan penuh kasih. "Kau harus punya energi untuk launching studiomu hari ini. Kau tahu, aku sudah mengundang semua rekan arisan lamaku. Mereka tidak akan datang sebagai tamuku, Nak. Mereka datang sebagai kolega dan calon klien dari putriku." "Benarkah, Bu?" Sisil tertawa kecil. "Aku tidak tahu kau bisa seantusias ini." "Tentu saja. Aku harus menunjukkan pada dunia bahwa putriku, yang dulu mereka lihat sebagai pembantu, sekarang adalah seorang desainer sukses dan independen. Aku harus menebus semua kebodohan dan kekejamanku di masa lalu." Nyonya Sofia meraih tangan Sisil. "Aku sungguh bersyukur kau tidak membalasku dengan kehancuran, Sisil. Kau membalasku dengan kebenaran yang menyembuhkan. Itu balasan yang membuat kita berdua bebas, Bu," jawab Sisil. Tidak lama kemudian, Husain masuk. Ia tidak lagi tampak gelisah atau pengecut. Ia terlihat matang dan percaya diri. Ia kini mengelola perusahaan tanpa rasa takut,
mengambil alih kendali penuh dan berani membuat keputusan independen dari ibunya. Sebuah hasil tidak langsung dari pengungkapan Sisil. "Selamat pagi, calon pebisnis hebat," sapa Husain, mencium kening Sisil layaknya seorang kakak. "Aku sudah atur semua media dan wartawan hiburan untuk acara launching hari ini. Kita pastikan semua orang tahu bahwa kupu-kupu emas akan terbang tinggi." "Kau berlebihan, Husain," Sisil tertawa. Husain menyandarkan dirinya di meja. "Aku tidak berlebihan. Aku harus melakukan ini, Sisil. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa menjadi kakak yang mendukungmu. Dan aku harus menebus kelemahanku. Kau tahu, Paman Hendra sangat bangga padamu. Kalian berdua tidak perlu terus-menerus merasa bersalah. Aku sudah memaafkan kalian berdua. Kita semua sudah melalui masa sulit. Sekarang waktunya untuk maju," kata Sisil, menatap mereka berdua dengan tulus. Husain menatap ibunya, lalu Sisil. "Kau benar, sayang. Ibu benar. Kau adalah harta tak ternilai kita." Nyonya Sofia mendekat, memeluk kedua anaknya. Ini adalah pelukan keluarga yang utuh, tanpa rahasia, tanpa dinding es. "Aku punya satu kejutan terakhir untukmu, Sisil," kata Nyonya Sofia. "Aku dan Husain sepakat untuk membeli kembali kontrakan kecilmu yang lama, yang kau tempati setelah diusir. Kami akan merenovasinya dan mengubahnya menjadi galeri seni nirlaba, khusus untuk desainer muda yang tidak punya modal." Sisil terkejut. "Bu, itu ide yang luar biasa. Itu adalah tempat di mana aku menemukan kekuatanku." "Ya, kita akan mengubah rasa sakit menjadi harapan, Nak," Nyonya Sofia mengangguk. Sisil menyadari, ia tidak hanya mendapatkan kebahagiaan sejati, tetapi ia juga memicu transformasi yang indah dalam keluarganya. Balas dendamnya, pengungkapan yang menyakitkan, telah menjadi api penyucian yang membersihkan racun keangkuhan dan ketakutan. Nyonya Sofia mendapatkan kembali putrinya dan kedamaian jiwanya. Husain mendapatkan kembali keberaniannya dan saudara perempuannya. Di hari peresmian studio, Kupu-Kupu Emas, Sisil berdiri di tengah keramaian. Ia melihat Nyonya Sofia berbicara hangat dengan para tamu, tidak lagi meremehkan, tetapi memuji putrinya dengan bangga. Ia melihat Husain berdiri tegak, mendukungnya sepenuhnya. Ia melihat Bibi Sarti berdiri di sudut, tersenyum tulus. Sisil mengambil napas dalam-dalam. Ia akhirnya menemukan rumah sejati dan cinta yang utuh. "Terima kasih, Bu. Terima kasih, Husain," bisik Sisil di dalam hati. Ia tersenyum, hatinya penuh kedamaian. Sisil si pembantu yang diusir kini telah menjadi pemilik takdirnya sendiri, putri yang dicintai, dan seorang wanita yang berhasil mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan sejati.